Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Kurnia, berasal dari Kabupaten Purworejo. Ingin memberikan pengimbasan tentang program Guru Belajar seri AKM. Nah, sini saya akan memberikan sangat sederhana karena saya menggunakan aplikasi Android atau menggunakan HP Android. Karena saya mencoba menggunakan teknologi abad 21, yaitu yang sering sudah digunakan kepada anak-anak kita, murid-murid kita, bahkan mungkin bisa jadi murid-murid kita lebih canggih teknologinya, lebih paham tentang HP Android daripada gurunya. Nah, saya akan mencoba menggunakan HP Android. Pertama, Bapak Ibu guru bisa mengeklik atau memasuki pada browser Bapak Ibu guru masing-masing, bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa Opera Mini, bisa dan lain-lain. Masukkan, Bapak Ibu guru bisa masukkan guru belajar, ketik saja guru belajar, nanti akan diberikan oleh Google. Nanti Bapak Ibu bisa memilih guru belajar seri AKM, bisa ketik, bisa klik, terus Bapak Ibu bisa masuk kalau menggunakan laptop, kalau menggunakan HP sama. Nah, Bapak Ibu guru nanti akan diarahkan untuk memasukkan nomor UKG sekaligus password UKG-nya. Setelah masuk, Bapak Ibu guru bisa pilih seri pembelajaran AKM. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu guru bisa masuk BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi. Nah, karena saya dari SMK, makanya saya akan memasuki pada asesmen kompetensi minimum tingkat SMA untuk yang angkatan 3. Nah, lamanya seperti ini. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, saya akan mencoba melakukan pengimbasan tersebut ini bertujuan untuk mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan dengan belajar guru seri AKM tersebut. Nah, di sini saya tekankan AKM adalah sangat jauh berbeda dengan ujian nasional. Untuk itu, mari kita coba simak karena di sini lamanya sudah tidak bisa saya akses. Untuk waktu itu saya sudah mencoba mengcopy materi-materinya semua, jadi saya sudah punya backupan sendiri. Oke, kita coba buka backupan saya. Nah, kita buka. Di Word, saya akan menyimpannya di Word, tapi sudah saya convert lagi tadi di HP, dipindah di HP, tadinya di laptop, saya coba pindahkan di HP, karena saya coba menggunakan HP untuk pengimbasan seri AKM tersebut. Kita coba. Nah, bentar Bapak Ibu, saya zoom dulu. Nah, ini peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi saja. Jadi apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era abad 21, menuntut siswa menguasai kecakapan hidup yang esensi untuk menghadapi tantangan abad 21. Nah, selain tuntutan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pembelajaran atau profil pelajar Pancasila sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka atau berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah mind map-nya atau peta konsepnya seperti ini. Bisa Bapak Ibu guru cermati, nanti Bapak Ibu guru bisa dapatkan sewaktu Bapak Ibu guru mulai belajar seri asesmen kompetensi minimum tersebut. Nah, kompetensi siswa
Di bawahnya ada kecakapan hidup abad 21, profil belajar Pancasila, yang di bawahnya terukur melalui asesmen nasional, itu berupa yang pertama AKM yang sedang kita pelajari, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar. Mungkin bisa jadi menurut saya survei karakter itu karakter peserta didik sendiri. Yang selanjutnya survei lingkungan belajar, itu bisa jadi guru, bisa jadi sekolah, bisa jadi kurikulum, bisa jadi lingkungan belajar di rumah atau lingkungan masyarakat. Nah, beberapa miskonsepsi yang terjadi pada guru. Nah, yang pertama itu berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Jadi mungkin Bapak Ibu guru yang belum melaksanakan belajar seri asesmen tersebut belum memahami apa itu tentang AKM. Dan mudah-mudahan setelah Bapak Ibu guru nantinya mempelajari tentang seri belajar AKM akan mengerti apakah itu tentang AKM, apakah itu tentang ujian nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Nah, jadi ada beberapa guru yang siap atau yang mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi AKM. Jadi peserta didiknya disiapkan sesiap mungkin supaya siap untuk menghadapi atau mengerjakan soal-soal AKM. Jadi menurut saya itu sedikit keliru Bapak Ibu, karena AKM adalah fungsi AKM itu untuk memetakan, untuk mendapatkan peta, konsep peta pengetahuan siswa, bukan suatu nilai seperti ujian nasional. Untuk yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Tapi untuk diri saya sendiri juga nomor 3 itu saya juga belum bisa. Untuk nomor 4, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen. Nah, untuk itu mungkin kami harap kedepannya bisa, mungkin bukan hanya saya sendiri, Bapak Ibu guru semuanya berharap pemerintah juga memberikan suatu BIMTEK lagi bagaimana cara mengetahui atau membaca hasil asesmen. Yang kedua, menindaklanjuti hasil dari asesmen tersebut. Nah, program ini selama 32 jam pertemuan, rentan 5 hari. Nah, waktunya fleksibel, Bapak Ibu guru bisa melakukannya di waktu senggang tanpa mengganggu aktivitas pembelajaran Bapak Ibu guru. Nah, saya kira waktunya ini masih BJJ Bapak Ibu guru ya. Terus terang untuk daerah saya juga tidak boleh mengadakan tatap muka, hanya boleh menggunakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh menggunakan berbagai platform pembelajaran. Nah, di sini ada contoh-contoh. Ada salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu mengukur kualitas. Nah, ini semua ada di sini semua. Ada pengetahuannya dalam pelaksanaan asesmen nasional, konten dalam literasi, membaca, mencakup. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya. Ini tes-tes nanti, kuis-kuis yang Bapak Ibu guru hadapi nantinya tidak susah jikalau membaca dan dicermati, dipahami, Bapak Ibu guru bisa menjawabnya dengan baik. Nah, ini masih kuis ini masih belum untuk menentukan ketuntasan. Ketuntasan nanti kemungkinan ada di sesi akhir. Nah, untuk ini saya akan bahas selanjutnya tentang perbedaan, membandingkan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yuk kita cermati lagi. Kita coba. Nah, membandingkan asesmen nasional. Nah, saya akan berikan bagannya atau tabelnya. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembanding. Sekarang kita ambil dari tujuan pembelajarannya, ada tujuan pelaksanaannya. Kalau asesmen itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem di Satpen atau satuan pendidikan Bapak Ibu guru masing-masing di sekolah. Kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid. Nah, sini sudah terlihat bedanya. Asesmen itu untuk mengevaluasi mutu, sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar individu. Nah, jenjang penilaiannya
sedikit berbeda kesetaraan jenjang dan menengah nih paket B, paket C. Sedangkan di ujian nasional itu tidak ya di sini ya. Level siswa levelnya di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kalau di ujian nasional di tingkat akhir jenjang. Subjek siswanya survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN atau asesmen nasional. Jika ujian nasional itu melalui sensus, yaitu semua siswa, jadi sensus detail semua tanpa terlewati. Modelnya bisa PG, PGK menjodohkan, PG itu pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan urean. Tapi kalau ujian nasional itu hanya pilihan ganda. Sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerasi, karakter serta kualitas iklim satuan pendidikan. Ini kalau ujian nasional penguasaan terhadap materi. Metode penilaiannya ini pakai MSAT. Kalau untuk ujian nasional pakai CBT atau ya paper based test itu PBT. Nah, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional seperti yang telah dijelaskan pada topik aktivitas sebelumnya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Nah, sangat jelas ya Bapak Ibu Guru, bisa dibaca nanti. Nah, ini seharusnya saya tidak bisa mengakses, tapi karena saya sudah mencoba kemarin, setiap saya belajar, setiap saya membaca, selalu saya copy pastekan di Word. Suatu saat saya membutuhkan, saya bisa membaca lagi. Terbukti ketika saya sudah melewati masa angkatan 3, saya sudah tidak bisa mengakses lagi pembelajaran AKM tersebut. Tetapi alhamdulillah saya sudah mempunyai backup-nya melalui copy paste di Word. Nah, saya simpan di database komputer saya. Saya menyimpan ada sekitar 20 bagian ya yang pembelajaran AKM tersebut, termasuk soal-soal latihannya. Nah, suatu saat bisa dibutuhkan untuk bagi siapa saja, tentunya bagi yang membutuhkan. Oke Bapak Ibu Guru, kita kembali ke laman web. Nah, mungkin cukup itu dulu Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru berminat mengikuti pembelajaran seri AKM, dan itu tidak ada ruginya. Kita mendapatkan ilmu, otomatis kita mendapatkan suatu yang baru bagi saya. Bisa saya tularkan ke Bapak Ibu Guru, bisa saya infokan ke murid-murid bahwa AKM itu sangat berbeda sekali dengan ujian nasional. Tadi sudah saya jelaskan apa-apa perbedaannya tentang AKM, mulai dari waktunya, mulai dari pesertanya, mulai dari macam-macam bentuk soal-soalnya, mulai dari juga tujuannya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu Guru sendiri pelajari pada laman web Bapak Ibu Guru sendiri. Oke Bapak Ibu Guru, semoga yang sedikit ini, yang sederhana dari saya ini bisa bermanfaat. Saya tidak mau berpanjang lebar, nanti Bapak Ibu Guru bisa bosan. Silakan Bapak Ibu Guru mencermati sendiri, belajar mandiri sendiri, karena guru Indonesia itu guru hebat, guru belajar, guru hebat. Mungkin semboyan saya bisa saya tularkan ke Bapak Ibu Guru. Yang pertama belajar, yang kedua belajar, yang ketiga juga belajar. Intinya belajar, dan belajar. Jadi kita sampai kapanpun akan terus belajar demi memajukan anak didik kita, peserta didik kita, supaya siap menghadapi abad 21. Arus globalisasi, arus iptek, arus ilmu pengetahuan dan teknologi tentang pembelajaran masa depan tentunya siap untuk menghadapi dunia kerja, dunia industri, dunia masyarakat, dan dunia pendidikan kalau murid-murid kita terjun seperti kita
melanjutkan pembelajaran seperti kita, menjadi guru, menjadi penerus kita. Jadi sebagai bekal peserta didik bahwa kita bisa dicontoh, Bapak Ibu guru masih tetap belajar, dan belajar. Oke Bapak Ibu guru, mungkin cukup ini dulu saya akhiri. Sekian, ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.